Assalamualaikum. Kami dari kelompok 7 PBL Pelayanan Kefarmasian. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu tentang drug related problem. Next. Nah, untuk kasus pada kasus ini yaitu Mr. H berusia 45 tahun datang ke apotek untuk menebus resep dari dokter. Nah, Mr. H ini mengeluhkan kadar asam uratnya tinggi. Kemudian dia mengalami nyeri pada tumit kakinya. Nah, Mr. H ini dia diagnosa mengalami hiperuremia. Nah, untuk riwayat penyakitnya yaitu MAH, kemudian riwayat pengobatannya yaitu Milanta. Nah, untuk riwayat alergi dan pola hidupnya tidak ada. Ini resepnya. Kemudian untuk subjeknya untuk subjeknya yaitu nama pasiennya Mr. H, jenis kelaminnya laki-laki, usianya 45 tahun dan untuk berat badan dan tinggi badan itu tidak diketahui. Nah, untuk objeknya yaitu diketahui kadar asam uratnya 7,5 mg per desiliter. Nah, ini termasuk tinggi. Next. Nah, untuk screening resepnya, persyaratan administrasi semuanya ada kecuali paraf dokter. Kemudian persyaratan farmaseutiknya semuanya ada dari mulai bentuk obat sampai aturan pakai sudah ada. Kemudian untuk persyaratan klinisnya, tepat indikasi dan dosis iya. Untuk tepat waktu penggunaan, duplikasi pengobatan dan alergi itu belum atau tidak. Kemudian untuk persyaratan administrasi, yang screening administratif itu yang tidak ada paraf dokter dan tidak diketahui berat badan pasien. Untuk screening farmaseutisnya tidak ada. Kemudian untuk screening klinisnya, piroksikamnya dikonsumsi saat makan. Kemudian untuk bagian assessment, yaitu pasien mengalami keluhan sejak 3 hari yang lalu. Dikarenakan pasien sering mengkonsumsi seafood atau ikan teri. Kemudian posisinya itu nyeri pada tumit kaki dan juga sudah lama untuk keluhannya itu. Kemudian diduga pasien itu gejala asam urat. Sementara ini pasien tidak ada riwayat alergi dan juga untuk obat yang dikonsumsi pasien sementara Milanta untuk mengatasi MAH riwayatnya. Kemudian untuk kejadian yang saat ini itu masih 3 hari yang lalu. Next. Kemudian untuk obat allopurinol diindikasikan untuk good dengan menurunkan konsentrasi asam urat. Mekanisme kerjanya itu dengan menghambat enzim santin oksidase sehingga menghambat pembentukan asam urat dan juga menghambat sintesis purin. Nah, enzim santin oksidase adalah enzim yang bertanggung jawab untuk oksidasi suatu zat alami dalam tubuh bernama hipoksantin untuk menjadi santin dan kemudian menjadi asam urat. Obat ini dikontraindikasikan untuk hipersensitif terhadap allopurinol, juga serangan asam urat akut. Kemudian untuk interaksinya dengan alkohol akan meningkatkan konsentrasi asam urat. Jika dengan ampicillin dan amoxicillin akan meningkatkan kejadian ruam kulit. Kemudian dengan obat-obat diuretik akan meningkatkan konsentrasi serum asam urat dan meningkatkan toksisitas allopurinol. Kemudian untuk piroksikam diindikasikan untuk osteoartritis ankylosa spondylitis, gangguan muskuloskeletal akut, glut akut, nyeri persendian. Obat ini menghambat enzim yang memproduksi prostaglandin, yaitu senyawa yang dilepaskan tubuh dan dapat menyebabkan peradangan. Kontraindikasinya itu terhadap wanita hamil, menyusui, dan juga mengalami masalah kesuburan. Nah, obat ini berinteraksi meningkatkan efek samping dan methotrexate.
kemudian menurunkan efektivitas obat penurun tekanan darah seperti ACE inhibitor dan diuretik. Kemudian dengan warfarin akan meningkatkan resiko tukak lambung dan pendarahan saluran pencernaan. Dengan ARB akan menyebabkan penurunan fungsi ginjal sehingga menyebabkan gagal ginjal. Next. Selanjutnya yaitu obat glukosamin. Glukosamin memiliki indikasi memelihara kesehatan fungsi persendian osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Mekanisme kerjanya menghambat sintesis glikosamiноglikan dan mencegah destruksi tulang rawan. Glukosamin merangsang sel-sel tulang rawan untuk pembentukan proteoglikan dan kolagen yang merupakan protein esensial untuk memperbaiki fungsi persendian. Interaksinya yaitu dengan anisindiol, dikumarol, dan warfarin, alkohol dan rokok. Selanjutnya yaitu milanta suspensi. Indikasinya mengurangi gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung gastritis, tukak lambung, tukak usus 12 jari dengan gejala seperti mual, nyeri lambung, dan nyeri pada ulu hati. Mekanisme kerjanya menetralkan asam lambung dan menginaktifkan pepsin, sehingga nyeri ulu hati akibat iritasi oleh asam lambung dan pepsin berkurang. Di samping itu, efek laksatif dan magnesium hidroksida akan mengurangi efek konstipasi dari aluminium hidroksida. Kontraindikasinya, penderita gangguan fungsi ginjal berat dan hipersensitif terhadap aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan simetikon. Untuk interaksinya yaitu apabila dikonsumsi dengan AH2 blocker, quinidin, dan warfarin akan efektifnya berkurang. Kemudian mengganggu penyerapan suplemen zat besi dan asam folat pada awal kehamilan. Sedangkan untuk ketokonazol, metenamin, dan tetrasiklin akan mengganggu penyerapan obat ini juga. Kemudian patofisiologi asam urat. Kondisi asam urat yang meningkat dalam tubuh menyebabkan terjadi penumpukan asam urat pada jaringan yang kemudian akan membentuk kristal urat yang ujungnya tajam seperti jarum. Kondisi ini memacu terjadinya respon inflamasi dan diteruskan dengan serangan gout. Penumpukan asam urat dapat menimbulkan kerusakan hebat pada sendi dan jaringan lunak yang mengakibatkan nyeri pada tumit, ibu jari kaki, tangan, dan dapat menyebabkan nefroliatisis urat atau batu ginjal dengan disertai penyakit ginjal kronis jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat dan segera. Selanjutnya yaitu etiologi. Jadi etiologinya ada dua. Yang pertama gout primer. Gout primer ini penyebabnya belum diketahui atau idiopatik. Ini diduga terkait dengan faktor genetik dan faktor hormonal yang menyebabkan gangguan metabolisme sehingga terjadi peningkatan asam urat. Kemudian gout sekunder ini disebabkan oleh penyakit yang bukan genetis. Biasanya timbul karena adanya komplikasi dengan penyakit lain, contohnya seperti karena hipertensi maupun karena arteriosklerosis. Selanjutnya itu permasalahan dan penyelesaian terhadap kasus yang sebelumnya yang tadi. Jadi ini rekomendasi pengatasan dari problemnya itu, resep tersebut tidak lengkap karena tidak terdapat informasi mengenai berat badan pasien dan juga tidak terdapat paraf dokter. Cara pengatasannya itu para dokter ini ditanyakan langsung kepada dokter, dan untuk berat badan pasien ditanyakan kepada pasiennya. Kemudian permasalahan obat dalam resep ini ada obat tanpa indikasi. Ini yaitu obat glukosamin yang merupakan terapi suplemen pada radang sendi untuk osteoartritis dan untuk rheumatoid arthritis. Yang kedua ada efek samping obat. Ini efek samping dari piroxicam. Ini sehingga dikonsumsi pada saat makan agar mengurangi peningkatan asam lambung, di mana juga diketahui pasien memiliki riwayat penyakit MAH. Selanjutnya penyelesaiannya ini, obat glukosamin dihapus dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu pada dokter. Yang kedua, piroxicam ini dikonsumsi setelah makan. Kemudian yang milanta ini digunakan jika mengalami nyeri lambung atau mual setelah mengkonsumsi obat piroxicam. Selanjutnya, ini analisis ketepatan atau tepat indikasi. Jadi pasien ini menderita hiperurisemia dengan nyeri pada tumit kakinya. Obat yang diresepkan itu tadi ada allopurinol, piroxicam, glukosamin, dan milanta.
Allopurinol ini bekerja menurunkan kadar asam urat dengan menghambat konversi hipoksantin menjadi asam urat. Kemudian kalau piroxicam dia menghambat sintesis prostaglandin sehingga mengatasi radang sendi pada pasien hiperuremia. Kalau glukosamin dia menghambat sintesis glikosamiноglikan sehingga mencegah destruksi tulang rawan dan milanta ini untuk menetralkan asam lambung. Dan di antara obat-obat tersebut, ini glukosamin yang tidak tepat indikasinya karena pada pasien asam urat tidak terjadi destruksi tulang. Sehingga penggunaan glukosamin ini lebih diindikasikan untuk pasien dengan osteoartritis atau rheumatoid arthritis. Selanjutnya itu tepat obat. Jadi pemberian allopurinol dan piroxicam ini sudah tepat. Dan yang milanta juga ini sudah tepat karena untuk mengatasi nyeri lambung akibat penggunaan piroxicam. Apalagi pasien juga memiliki riwayat penyakit mah. Sedangkan yang glukosamin ini tidak memiliki manfaat pada pasien hiperuremia sehingga kurang tepat penggunaannya. Yang ketiga itu tepat pasien. Jadi pasien ini tidak memiliki riwayat alergi maupun penyakit lain sehingga obat yang diberikan sudah tepat. Ya, yang selanjutnya yaitu tepat dosis. Untuk dosis allopurinol pada resep yaitu 100 mg 2 kali sehari. Nah, ini sudah tepat, di mana diketahui untuk penggunaan allopurinol dapat diawali dengan dosis 100-300 mg per hari. Untuk dosis piroxicam diketahui 10 mg bila perlu 1 tablet. Nah, ini sudah tepat, di mana diketahui piroxicam dikonsumsi pada saat nyeri. Maksimal dosis perharinya 40 mg per hari. Untuk dosis milanta yaitu bila perlu 1 sendok makan. Sudah tepat karena dikonsumsi bila perlu. Nah, ini untuk informasi milantanya itu sebenarnya diminum 1-2 sendok takar per 5-10 ml sekali minum, dapat dikonsumsi 3-4 kali sehari saat nyeri lambung. Ini sudah tepat karena bila perlu, jadi tidak dipermasalahkan mengenai dosisnya. Kemudian untuk analisis DRP-nya yang mengalami masalah yaitu ada obat tanpa indikasi yaitu glukosamin tadi yang tidak tepat indikasi. Kemudian adverse drug reaction-nya yaitu piroxicam, penggunaan piroxikamnya sehingga kalau apabila aturan pemakaiannya tidak benar maka akan menyebabkan efek samping yaitu dapat mengiritasi lambung. Kemudian untuk KIE obat allopurinol, yaitu informasi yang akan kita sampaikan pada pasien, yaitu kegunaan obatnya menurunkan konsentrasi asam urat. Aturan pakainya setelah makan, kemudian cara pakainya untuk dosis dewasa, yaitu 100 mg per hari. Bisa menyesuaikan dengan kadar asam urat. Dosis maksimal per harinya 900 mg per hari. Untuk dosis pemeliharaan, kasus ringan 100-300 mg per hari. Untuk kasus yang parah, maksimalnya 600 mg per hari. Dosis lebih dari 300 mg per hari harus diminum dalam dosis terbagi. Untuk efek sampingnya, sakit kepala menyebabkan kantuk, diare, mual, dan muntah. Penyimpanannya disimpan di suhu ruang dan tidak terpapar sinar matahari langsung. Selanjutnya yaitu KIM mengenai obat piroxicam dengan indikasi untuk mengatasi peradangan sendi akibat asam urat, mengurangi gejala-gejala radang sendi seperti nyeri dan pembengkakan. Untuk aturan pakainya, penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Untuk gerd akut, dosis awalnya 40 mg per hari dalam dosis tunggal, kemudian 40 mg dosis tunggal atau terbagi selama 4-6 hari. Tidak untuk terapi gerd jangka panjang. Dengan cara pakai sesudah makan. Obat ini memiliki efek samping seperti perut kembung dan sakit mah, mual dan muntah, kehilangan nafsu makan, serta konstipasi atau diare. Dengan penyimpanan, tempat tertutup dan terhindar dari hawa panas, lembab, dan sinar matahari secara langsung, serta jangan dibekukan. Selanjutnya yaitu untuk obat milanta sirup dengan indikasi untuk mengurangi gejala asam lambung atau nyeri lambung dengan aturan pakai dewasa 1-2 sendok takar sebanyak 5-10 ml 3-4 kali sehari bila perlu. Dengan cara pakai dikonsumsi 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan yang menjelang tidur. Memiliki efek samping sembelit atau diare, mual dan muntah sering
sendawa, tidak nafsu makan, sariawan, mulut kering, rasa terbakar pada mulut dan tenggorokan. Penyimpanannya disimpan dalam suhu ruang dan terhindar dari sinar matahari secara langsung. Selanjutnya yaitu kopi resepnya seperti berikut. Dan kesimpulannya, penggunaan Milanta suspensi untuk mengurangi efek samping penggunaan obat meloxicam. Selain itu, pasien dianjurkan olahraga secara rutin, memperbaiki pola tidur, menjaga pola makan, menghindari konsumsi makanan asam, pedas, dan kacang-kacangan, seafood, serta minuman bersoda. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.